Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mukhlisin al-mayamin. Pemirsa Al-Qurba TV yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, pada bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an, merenungi Al-Qur'an, mengenali kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia. Tapi bagaimana kita sebagai manusia bisa mengenali Al-Quran, bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sementara Al-Quran adalah wahyu. Al-Quran sangat suci dan tidak ada yang boleh menyentuhnya, baik menyentuhnya secara fisik kecuali dengan kesucian fisik, maupun menyentuhnya secara batin tanpa kesucian batin. Itu artinya Al-Quran adalah wahyu, dan wahyu adalah ilmu Allah. Ilmu Allah adalah sesuatu yang sakral, karena itu penerimanya adalah manusia suci. Rasulullah SAW adalah manusia pilihan yang memang dipersiapkan untuk menjadi wadah sebagai penerima wahyu, sebagai penjelas wahyu, sebagai penegak wahyu, dan contoh serta model bagi wahyu itu dalam kehidupan. Agar Al-Quran tidak hanya ajaran. Ketika Al-Quran menyatu dengan pribadi Rasulullah SAW, maka Al-Quran pun mengejawantah, menjelma dalam pribadi Rasulullah. Karena itu Rasulullah adalah Al-Quran, Al-Quran yang hidup. Semua yang disampaikannya, diucapkannya, dilakukannya adalah wahyu. Dan karena itu Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Tapi bagaimana Al-Quran dengan kesuciannya bisa kita kenali dan kita jadikan sebagai petunjuk, sementara kita berada dalam level yang paling rendah? Kita tidak punya kesucian. Kita temukan di ayat lain berbunyi, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Apakah ayat yang berbunyi bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia menggugurkan ayat yang berbunyi bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa? Bila Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia, untuk apa disebut sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa? Bila Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang bertakwa, untuk apa disebut bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia? Bagaimana kita bisa memahami? Bagaimana kita bisa memahami dua ayat yang secara tekstual terlihat berbeda maknanya? Kalau kita memahami hierarki, gradasi, hukum tingkatan, bahwa setiap orang menempati level tertentu, dan Al-Quran menegaskan adanya tingkatan-tingkatan. Salah satunya berbunyi, Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Derajat ilmu berbeda. Tidak hanya itu, derajat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Juga dalam iman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawu. Apakah orang yang mukmin sama dengan orang yang fasik? Tidaklah sama.
Ayat lain juga menyebutkan fadlallahu mujahidin 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah muliakan, Allah utamakan orang-orang yang berjuang, orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang membersihkan hatinya dengan meninggalkan semua kesenangan atas orang-orang yang pasif dengan pahala yang tinggi, dengan derajat-derajat yang lebih tinggi, dengan beberapa kali tingkatan. Itu semuanya menunjukkan bahwa manusia masing-masing memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Nah, ketika Al-Quran ditegaskan adalah petunjuk bagi semua umat manusia, maka di ayat lain kita menemukan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Maka maksudnya orang-orang yang berada pada level paling rendah bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk melalui orang-orang bertakwa. Kenapa? Secara primer Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Lalu di derajat yang lebih bawah, orang-orang yang tidak memiliki ketakwaan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk melalui orang-orang yang bertakwa. Bertakwa berarti memiliki iman. Takwa adalah buah dari iman. Iman adalah buah dari pengetahuan. Dan karena itu orang yang bertakwa pastilah orang yang berilmu. Beriman berarti berilmu. Dan berjuang. Otomatis orang bertakwa berjuang melawan hawa nafsunya sehingga ia mencapai tingkat ketakwaan. Itulah yang menunjukkan prestasi-prestasi yang membuat mereka berada pada posisi otoritas dan kompetensi serta hak untuk memberikan petunjuk Al-Quran melalui pemahaman mereka, melalui ilmu mereka kepada orang-orang yang lebih rendah dari mereka, sehingga menjadi petunjuk bagi umat manusia semuanya melalui orang-orang bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemuncak orang-orang bertakwa, sehingga semua ayat-ayat tentang kebaikan yang paling puncak itu diraih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pujian dalam ayat Al-Quran tentang mukminin, maka Rasulullah di atas. Kalau ada pujian bagi orang-orang bertakwa, Rasulullah yang di puncaknya. Kalau ada pujian bagi orang-orang yang berbuat baik, maka Rasulullah lah orang yang paling atas di atas semuanya. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk awal bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu yang diterimanya. Karena dia sudah menyatu, dia adalah Quran yang hidup. Dan karena Al-Quran ini bila tidak dijelaskan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan, maka Al-Quran akan menjadi kotak saran. Al-Quran akan menjadi sengketa setiap orang untuk menafsirkannya. Dan tidak sedikit Al-Quran telah menjadi senjata yang menghancurkan sesama bila tidak ada lembaga atau pihak yang memang memiliki wewenang untuk menjelaskan Al-Quran. Rasulullah SAW, karena beliau wafat, karena beliau tidak hidup selamanya, maka harus dilanjutkan. Dan karena itu Allah SWT memperingatkan supaya tidak keluar dari Al-Quran, tidak meninggalkan ajaran Islam hanya karena Rasulullah wafat. Mengapa? Rasulullah wafat, tapi peninggalannya, tapi orang-orang yang telah dipersiapkannya silih berganti untuk menjaga wahyu. Beliau sebagai penerima wahyu tentu sangat bertanggung jawab untuk menjaga wahyu, untuk memastikan bahwa wahyu risalah ini suci selamanya dan berlangsung selamanya untuk mengawal umat manusia. Dan karena itu dia tidak mungkin sebelum wafat dia telah mempersiapkannya agar ada orang-orang bertakwa yang menjadi filter, yang menjadi penghubung antara umat manusia dengan Allah melalui Al-Quran. Dari situ kita meyakini bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia secara tidak langsung melalui orang-orang bertakwa, dan Al-Quran adalah petunjuk bagi orang bertakwa secara langsung melalui Rasulullah, kemudian dari Rasulullah kepada jiwa suci lainnya secara bergantian hingga akhir zaman. Nah, karena itu ketika kita dianjurkan untuk kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada sunnah Rasul, itu artinya kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasul melalui orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang memang berada pada posisi tertinggi. Ketakwaan paling tertinggi adalah kesucian. Setiap orang yang berbuat baik menempati level tertentu dalam kesucian, tapi itu kesucian yang relatif. Sebagian saja suci, tingkat sekian mili.
Sementara orang-orang yang memang dipersiapkan sebagai penerima wahyu, sebagai pengawal wahyu adalah orang-orang yang memang harus suci secara utuh. Karena wahyu suci Al-Quran itulah yang di tangan mereka. Mereka lah yang menjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu tidak bisa disentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Artinya, kesucian pertama adalah kesucian batin, kesucian hati, dan itu adalah level tertinggi dari ketakwaan. Setelah itu, Al-Quran yang lahiriah ini pun harus disentuh dengan kesucian secara lahir. Nah, makna pertama dari la yamassuhu illal mutahharun, Al-Quran, wahyu suci tidak bisa disentuh, artinya tidak bisa dikenali maknanya. Tidak ada yang punya hak untuk menjelaskannya kecuali orang-orang yang memang mendapatkan hak untuk menjelaskannya dengan kesucian. Dalam banyak ayat, dalam banyak riwayat disebutkan ada orang-orang yang suci yang memang dipersiapkan untuk mengawal wahyu ini. Dan dari mereka lah kita mendapatkan penjelasan Al-Quran. Tapi kita tidak bisa berhubungan langsung, memang bertingkat-tingkat. Karena tingkat kesucian, tingkat ketakwaan bertingkat-tingkat. Kita pun bila kita belajar dengan susah payah menahan hawa nafsu kita, mungkin kita menempati level tertentu yang dengan itu kita dapat mendapatkan penjelasan dari orang-orang muttaqin tentang isi Al-Quran. Sehingga dengan itu Al-Quran tidak menjadi bahan sengketa. Al-Quran tidak menjadi alat untuk menindas orang lain. Al-Quran tidak dijadikan sebagai alat untuk mengkafirkan, menyesatkan, menyusahkan orang lain dan lain sebagainya. Supaya agama tetap utuh, supaya kesakralan wahyu tetap terjaga, supaya agama ini benar-benar bisa mengantarkan manusia kepada kesatuan, kesamaan, keseragaman. Bukan sebaliknya. Ketika Al-Quran dihadirkan sebagai petunjuk, justru yang muncul adalah perbedaan. Mengapa orang berbeda? Karena tidak mengikuti Al-Quran sesuai dengan prosedur dan saluran-salurannya. Tidak mengikuti Al-Quran dari orang bertakwa, tapi langsung masuk ke dalam pemahaman-pemahaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya. Al-Quran adalah petunjuk, tapi bisa menjadi bukan petunjuk bila kita tidak mengikuti aturannya. Ibarat kita mungkin punya alat, tapi tidak menggunakannya sesuai dengan modulnya, sesuai dengan aturan pakainya, maka bisa menjadi bahaya. Obat pun begitu. Nah, Al-Quran bisa menjadi petunjuk bila dijelaskan, diperantarai, disampaikan oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, fungsi kita apa mempelajari Al-Quran? Kita mempelajari Al-Quran melalui bimbingan orang-orang suci. Kita membacanya bisa, kita mengambil makna kesucian dari dalamnya bisa, kita merenunginya bisa. Tapi untuk memahami kandungannya, kita harus melalui orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah, mendapatkan petunjuk darinya. Dari situ kita tahu bahwa ayat yang berbunyi hudan linnas tidak bertentangan dengan mana hudan lil muttaqin. Pada bulan suci Ramadan kita perlu mengakrabkan diri dengan Al-Quran, membaca dan merenungi ayat-ayatnya melalui bimbingan orang-orang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Adalah Nabi Rasulullah SAW berada di puncaknya, kemudian orang-orang yang telah ditetapkan suci sebagai pengawal wahyunya hingga akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.